Halo, aku Febri. Aku Ais. Selamat datang di Obrolan Hamsyah. Cerita kita, rumah tangga, suka duka, obrolan Hamsyah, tak kenal lelah, seru selalu, penuh warna. sudah tahun 2026, tahun baru, semangat baru, dan pastinya akan ada obrolan-obrolan baru dari konten obrolan Hamsyah ini. Untuk membuka tahun 2026 ini, dan tahun ini juga aku sama Ais kan mau ada titipan baru dari yang di atas. Jadi ini sedikit menyinggung masalah kesehatan lah. Sedikit menyinggung masalah kesehatan. Iya, kesehatan anak. Terutama untuk anak. Hari ini kita mau ngebahas penting gak sih vaksin untuk anak itu? Menurut Bunda gimana? Menurut Bapak gimana? 1, 2, 3. Penting. Kenapa penting? Mari kita Kupas. jawab dan kupas tuntas kenapa menurut kita vaksin untuk anak itu penting. Yang pertama, untuk masa depan anak. Kenapa untuk masa depan anak, Bun? Kenapa penting untuk masa depan anak? Karena menurut kita atau menurutku vaksinasi itu buat kekebalan tubuh anak. Mungkin di luar sana ada yang pro dan kontra ya, Bah. Ya, pasti Tentang itu. vaksinasi. Ada yang bilang anakku ini nggak vaksin tapi sehat-sehat aja gitu. Malahan aku pernah dengar ada yang bilang malahan vaksinasi itu kayak bikin anak sakit gitu, jadi demam gitu. Nah, tapi kalau dari pribadi aku dan pribadi Febri itu kayak kita tuh lebih ke pro ke vaksin, ya kan? Karena kalau dari dini tubuh si kecil itu udah kebal, otomatis walaupun ada temennya yang sakit mungkin akan tertular, tapi itu efeknya itu nggak lebih parah dibanding nggak vaksin seperti itu. Dan untuk masa depan si anak itu jadi kalau badan sehat kan otomatis dia melakukan aktivitasnya itu lebih nyaman, lebih enjoy. Terus juga tumbuh kembangnya juga optimal, lebih baik, seperti itu sih. Karena menurut kita itu vaksin itu bukan untuk saat ini. Maksudnya itu untuk jangka panjang. Long termnya. Jadi mungkin kalau zaman kita dulu vaksin hanya ada beberapa ya guys. Kayak apa itu campak rubella yang kalau kalian pasti ada di tangan kalian ada bekas campak itu. Mungkin dulu vaksin itu nggak sebanyak sekarang ya guys ya. Yang bekas tuh BCG nggak sih? Iya Bang. Yang awal-awal. Oh iya itu kan vaksin apa? Bukan campak ya kalau Bukan, BCG beda itu. lagi. Oh ya pokoknya kita ada Sepertinya ya. bekas. Lupa ingat. Lupa juga. Pokoknya ada bekas di sebelah kiri ya kalau nggak salah. Ya, Ya sebelah kan? kiri. Atau di sebelah kanan ya. Sebelah Pokoknya di tangan kita tuh ada bekas suntikan yang mungkin itu nggak bisa hilang guys. Itu mungkin zaman dulu nggak sebanyak zaman sekarang ya guys. Aku sama Ais mungkin juga baru tahu karena punya anak. Jadi ternyata vaksin itu banyak sekali guys. Iya. Dan itu fungsinya tuh beda-beda. Jadi misal untuk virus influenza, virus campak, Kayak virus gondongan, virus Flu yang- Singapura. Iya yang baru kemarin kita vaksinin ke Jendra itu flu Singapura. Oke. Singapura gitu mau Flu Singapura. Jadi ya macam-macam guys. Dan vaksin itu kan memasukkan virus ke dalam tubuh Tubuh si anak agar dia kebal akan virus itu sendiri. Jadi menurutku sama Ais itu vaksin itu bukan untuk jangka sekarang atau jangka pendek tapi untuk jangka panjang. Dan alhamdulillahnya juga Jendra dalam 1 tahun ini sakit itu bisa dihitung jari ya Bun ya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ya kita alhamdulillahnya ya masih pro lah kita. Maksudnya walaupun emang yang vaksin di luar tanggungan pemerintah itu emang
sedikit Ya, lumayan, tapi kalau untuk jangka panjangnya oke, why not apa-apa, gitu. daripada ini kan. Tapi sebenarnya kalau kita punya anak pasti dapat buku pink ya, itu dari semenjak ibunya hamil itu nanti kita dapat buku pink dari puskesmas ya, atau mungkin klinik atau apa mungkin menyediakan. Di situ ada macam-macam vaksin yang itu bisa di cover sama pemerintah. Itu kalian bisa ke puskesmas ya kan, bisa ke rumah sakit ya sih kalau kayak gitu. Ya bisa ya, tapi tetap bayar kan. Tapi kan ada yang gratis nggak sih kalau vaksin gitu? Nggak ada Kalau ya? di rumah sakit Ya di puskesmas, di rumah sakit kayak gitu. Nggak Kalau kita cuman ngikut di buku pink gitu loh, kita kurang tahu ya guys, karena aku sama Ais dari awal memang ini bukan kayak sok-sokan pengennya yang umum atau apa ya guys, karena aku sama Ais kayak ya kalau untuk anak pengennya yang terbaik kayak gitu loh guys, bukan yang ala kadarnya. Cuman sebenarnya nggak masalah juga kalau kalian cuman vaksin di puskesmas, karena menurutku kalian mau di puskesmas, kalian mau ambil umum, kalian mau ngambil tambahan, itu penting semuanya kalau menurut kita guys. Jadi nggak masalah kalian mau vaksin di mana aja, yang penting anaknya divaksin. Itu kalau kita ya guys. Kalau kalian mungkin yang nggak, itu tadi yang Ais bilang pro dan kontra, ada yang nggak mau divaksin anaknya, ya itu ya nggak apa-apa, itu kan keputusan dari orang tuanya atau kalian yang menonton ini mungkin punya anak dan baru fase divaksin. Nah itu jadi pilihan kalian. Kalau kita memutuskan divaksin karena untuk masa depan jangka panjang. Poin berikutnya itu mencegah itu lebih baik guys daripada kita harus mengobati, karena kalau misal di dalam tubuh anak itu sudah ada vaksin atau sudah divaksinasi, otomatis kan tubuh si anak itu kebal, walaupun nanti akan tertular seperti yang tadi aku udah dijelasin. Mungkin efek-efeknya atau dampak-dampaknya itu tuh nggak lebih parah, nggak seburuk daripada nggak divaksin. Terus juga kan untuk kalau misal kita sakit kan otomatis itu lumayan mengeluarkan uangnya, dan itu juga akan berpengaruh juga dengan tumbuh kembang si anak juga kan. Soalnya setauku kalau semisal anak sakit itu nutrisi yang di dalam tubuh itu tuh akan diserap sama virus si tubuh si kecil untuk dia melindungi dirinya dari virus-virus jahat itu loh. Jadi bukan nutrisinya itu tuh jadi enggak tameng ya, jadi tameng jadi enggak terserap secara maksimal gitu. Kalau dariku. Jadi ya daripada anaknya sakit dulu baru kita menyesal, lebih baik ya kita mencegah dulu guys. Karena itu tadi, kalau anak sakit itu apa ya guys ya, mungkin ya pasti sama lah, mau orang dewasa mau anak kecil, sakit itu nggak enak guys. Apalagi kalau anak kecil, orang dewasa aja nggak enak kayak gitu loh. Sakit itu yang pasti nanti anak kayak berat badannya nggak bisa optimal, terus tumbuh kembangnya nanti terlambat ya. Contohnya mempengaruhi ini juga perkembangan kognitifnya juga jadi nggak optimal. Jadi mungkin dia telat apa kan, mungkin itu bisa juga. Ini jadi apa ya guys, kita pernah punya pengalaman juga Jendra, itu waktu itu pas divaksin apa belum ya punya, baru beberapa ya itu ya, umur yang habis dari lebaran itu loh dia sakit. Yang bapil itu ya. Itu vaksin keberapa ya? Itu belum banyak ya guys vaksinnya. Belum. Ya. Itu usia Jendra 4 bulan atau enggak 5 bulan gitu. Usia 4 bulan itu baru vaksin apa aja ya, belum lengkap kayak gitu loh guys. Terus posisi itu kita mudik. Habis dari mudik pulang ke Jogja, Jendra sakitnya itu demam, batuk pilek ya. Sama demam dan 1 hari. Bener-bener mempengaruhi berat badannya Jendra ya. Itu bener-bener langsung turun. Dropnya lumayan guys Jendra guys. Dan mau ngejar lagi tuh kemarin sempat
ya harus apa ya, harus Sabar. effortnya harus lebih kayak gitu loh guys. Nah dari kejadian itu makanya kita kayak jangan sampailah kayak gini lagi kayak gitu loh guys, kasihan anaknya juga kayak gitu loh. Karena kan waktu itu kan Jendra kan belum bisa ngomong, otomatis iya ya. Ya, Jadi sampai kan sekarang mungkin dia masih babling sih guys, belum bisa ngomong. jadi kan kayak apalagi waktu itu kita baru Kereta pertama juga kita sama maksudku tuh kita tuh baru pertama kali punya baby, terus habis itu dia sakit kan otomatis kayak panik lah. termasuk aku termasuk panik sih karena kayak ibaratnya setiap hari megang Jendra kan, jadi kayak lihat dia yang biasanya ceria kok tiba-tiba seperti itu lesu, terus kayak ada yang aneh gitu. Terus waktu pas ditimbang turun, padahal tuh sebelumnya tuh grafiknya tuh naik terus. bagus dia Ya. tuh. Terus waktu pas sakit sedikit turun. Seperti itu sih. Ya. Jadi emang anak sakit tuh banyak beberapa faktor yang mempengaruhinya Iya sih. benar. Sama mungkin mencegah juga dari penyakit yang lebih serius sih adanya vaksinasi itu. Nah, ya intinya sih kalau dari kita lebih baik mencegah guys daripada nanti sudah terjadi terus kita menyesal. Kalau ya itu dari kita guys. Sama yang aku baca-baca ada lagi tuh penyakit apa? Super flu. Apa itu? Super flu itu kayak aduh Flu tapi super gitu ya. kayak apa ya? Mungkin kayak emang kayak flu biasa ya, tapi yang aku baca itu tuh lebih berat. Lebih super ya. Super namanya Ya, super flu. ya sesuai namanya ya. Iya. Jadi tuh gejalanya tuh kayak demam 39 derajat sampai 41 derajat. Habis itu tuh ada nyeri ototnya, terus lemas juga. Sakit kepala sama tubuh terasa berat, itu yang aku baca. Jadi yang aku baca tuh emang vaksinasi itu penting. Mungkin yang ini super flu ini bisa divaksinasi sama influenza. Jadi emang kalau anak itu udah waktunya vaksin, dari kami yang pro segeralah vaksin sesuai dengan usianya. Mungkin ada yang mau ngikut buku pink atau juga ada kayak mau ada vaksin tambahan gitu, kayak vaksin HFMD, varicella. Itu kan nggak ada tuh ya yang di buku pink itu. Mungkin nanti bisa dikasih vaksin tambahannya itu, seperti itu. Terus yang ketiga, lebih hemat biaya. Jadi kenapa menurutku aku masukin lebih hemat biaya, karena mungkin untuk awal-awal ini bisa dibilang kayak modal awalnya memang lumayan guys. Untuk vaksin anak itu bisa dibilang enggak murah lah. Untuk vaksin anak apalagi yang umum ya guys, itu enggak murah. Cuman menurutku ini tuh balik lagi ke poin nomor 1, ini tuh untuk jangka panjang, untuk long term. Jadi modal di awal mungkin lebih besar ya, 1 tahun lah, anak 1 tahun sampai 1,5 tahun ya kan. Di situ kan kalau di buku pink itu 1 Sampai 18 bulan. Ya 18 bulan kan berarti kan 1,5 tahun. Itu investasi awal untuk anaknya sendiri, bukan untuk orang tuanya tapi untuk anaknya sendiri, untuk jangka panjang, untuk lebih menghemat ketika badan si anak itu kebal, badan anak itu fit. Ketika sudah divaksin, otomatis ya kita berharapnya untuk dia sampai besok remaja, ya dari SD lah, SD, SMP, SMA, itu kan nanti kan ada vaksin lagi kan. Nah di jangka waktu itu ya aku sama Ais berharapnya Jendra itu tetap sehat, kuat, fit, dan antibodi atau kekebalan tubuhnya itu kuat lah guys. Jadi nggak ada pengeluaran untuk dia berobat, untuk dia apa ya maksudnya ketika dia sakit kan minum obat itu kan, obat kan sebenarnya juga ya
secara tidak langsung mungkin untuk tubuh itu nggak baik lah guys. Ya kalau menurutku orang sakit itu mungkin dengan istirahat aja udah bisa sembuh. Kalau aku loh guys, aku dari dulu tuh kayak misal sakit demam, batuk, pilek gitu, ya aku buat istirahat aja sembuh, nggak perlu obat kayak gitu loh guys. Nah semoga aja anak-anak kita, anakku sama Ais itu tanpa ada minum obat, ya semoga aja nggak ada sakit lah gitu loh guys. Ya mungkin kalau ya kita nggak menutup kemungkinan mungkin akan ada kayak batuk, pilek, itu pasti mungkin akan datang. Dan ya kami berharapnya ya standar-standar aja guys, maksudnya nggak yang sampai sakit yang berat kayak gitu loh guys. Ya cuman batuk pilek biasa aja lah kayak gitu loh guys. Jadi untuk biaya dan lain sebagainya itu seminimal mungkin atau seminim mungkin itu investasinya seperti itu guys. Kita modal di awal lumayan, tapi untuk jangka panjang semoga aja kita nggak ada pengeluaran untuk obat dan semoga aja nggak ada sakit untuk anak-anaknya gitu. Sama ini sih buat nambahin dari vaksinasi mungkin kita ibaratnya kayak menjaga anak kita sendiri, tapi secara tidak langsung kita juga menjaga lingkungan yang bergaul sama Jendra gitu. Jadi kan kalau semisal Jendra udah vaksin, kayak kekebalannya udah kuat, terus dia bermain sama teman-teman kan semuanya juga ikutan sehat, kecuali kayak Jendra nih sakit, abis itu dia berbaur sama teman-temannya, mungkin teman-temannya bakalan tertular, ikut tertular. Mungkin dengan adanya vaksinasi kita menjaga anak kita, juga kita secara tidak langsung menjaga anak-anak yang lain yang bermain dengan Jendra. Seperti itu. Nah, jadi mungkin itu guys untuk kenapa kita memilih vaksin Vaksinasi. itu penting. Jadi intinya itu ya aku sama Ais mau ngejagain anak-anakku, anak-anak kita agar semuanya sehat, semuanya kuat, metabolismenya kuat, kekebalan tubuhnya kuat, dan itu untuk jangka panjang guys. Seperti itu. Dan quotes hari ini yaitu berpikirlah untuk jangka panjang, jangan jangka pendek, karena itu untuk masa depan anak-anak dan keluarga kita guys. Oke. Udah gitu aja. Masa depan anak kita dan anak-anak bangsa. Nggak usah. Ya udah. Jadi mungkin nggak terlalu panjang ini guys, atau panjang aku nggak tahu nanti kalau udah diedit. Tapi thank you banget yang udah nonton sampai selesai untuk episode kali ini. Tunggu episode-episode selanjutnya dan jangan lupa like, Komen, share, subscribe. Oke, bye bye. Dadah. Assalamualaikum. Salah. Mau bikin gak?